Pengertian PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final. PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak, dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya. Objek pajak pasal 4 terdiri dari 10 bagian. Yang pertama, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan kirim jaminan pengembalian utang. Yang kedua, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang ketiga, royalti. Yang keempat, hadiah dan undian atas pekerjaan atau kegiatan penghargaan. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Yang keenam, keuntungannya karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan PP. Yang ketujuh, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. Yang kedelapan, premi asuransi termasuk dengan premi reasuransi. Yang kesembilan, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ke-10, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Objek pajak pasal 4 ayat 1, yang pertama penghasilan, yang kedua setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Tidak termasuk objek pajak pasal 4 ayat 3 terdiri dari 6. Yang pertama, bantuan atau sumbangan dengan syarat tertentu, harta hibahan dengan syarat tertentu, warisan, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Yang kelima, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Yang keenam, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan atau kecelakaan atau jiwa dan atau dewi guna dan beasiswa. Penghasilan tertentu pasal 4 ayat 2 terbagi jadi 2. Yang pertama, bunga deposito atau tabungan transaksi saham dan sekuritas di bursa efek, pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan penghasilan tertentu lainnya. Yang kedua, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah PP. Penghasilan tertentu yang pengenaan pajaknya telah diatur dengan peraturan pemerintah PP terbagi dari 7. Yang pertama, penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek PP nomor 41 tahun 1994, Jo PP nomor 14 tahun 1997. Yang kedua, penghasilan dari hadiah undian PP nomor 42 tahun 1994. Yang ketiga, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan PP nomor 48 tahun 1994, Jo PP nomor 27 tahun 1996. Nomor 4, penghasilan dari bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI PP nomor 51 tahun 1994. Yang kelima, penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan PP nomor 29 tahun 1996. Yang keenam, penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi yang dijual di bursa efek PP nomor 46 tahun 1996. Yang ketujuh, penghasilan dari usaha jasa, konstruksi, dan jasa konsultan PP nomor 73 tahun 1996. Subjek pajak pasal 2 ayat 1 terdiri dari 3, yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, bentuk usaha tetap. Subjek pajak pasal 2 ayat 2 terdiri dari 3, subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Subjek pajak dalam negeri pasal 2 ayat 3 terdiri dari 3. Yang pertama, orang pribadi bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia
badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Warisan yang belum terbagi. Subjek pajak luar negeri, pasal 2 ayat 4, terdiri dari 3, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Tidak termasuk subjek pajak pasal 3, terdiri dari 4. Yang pertama, badan perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat tertentu. Yang ketiga, organisasi internasional ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat tertentu. Yang keempat, pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat tertentu. Mekanisme pembayaran PPh pasal 4 ayat 2. Pembayaran pajak penghasilan final ini dilakukan dengan 2 cara atau mekanisme, yaitu mekanisme pemotongan. Mekanisme pemotongan di sini maksudnya adalah penyewa harus memotong pajak penghasilan sebesar 10% dari uang sewa yang dibayarkannya. Mekanisme dilakukan jika si penyewa adalah pihak-pihak yang disebut dengan sebagai pemotongan pajak, yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Mekanisme pembayaran sendiri. Mekanisme pembayaran sendiri adalah mekanisme di mana pajak final sebesar 10% dari uang sewa yang dibayarkan sendiri oleh pemilik tanah atau bangunan. Pada mekanisme ini, penyewaannya bukan pihak-pihak yang disebutkan di atas, maka pemilik tanah atau bangunan yang harus menyetorkan sendiri pajak finalnya. Ketentuan PPh pasal 4 ayat 2. Jika itu adalah transaksi antara perusahaan dan individu, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ditanggung penerima penghasilan yang dalam hal ini adalah perusahaan. Lain halnya jika itu adalah transaksi yang melibatkan 2 perusahaan, pembayaran atau perusahaan yang satu diharuskan untuk mengumpulkan dan menyelesaikan pajak, sementara penerima perusahaan yang lain bebas dari kewajiban PPh pasal 4 ayat 2. Berdasarkan ketentuan, penghasilan terdiri dari penghasilan sebagai objek pajak dan penghasilan yang bukan objek pajak. Ada 2 cara yang digunakan untuk pengenaan PPh atas penghasilan sebagai objek pajak. Yang pertama, PPh secara umum dikenakan dengan memakai tarif umum, tarif pasal 17, dan pengenaannya tersebut dimasukkan dalam surat pemberitahuan tahunan atau disebut dengan SPT. Sementara yang kedua adalah dikenakan PPh yang bersifat final. Pengenaan PPh yang bersifat final berarti penghasilan yang diterima ataupun diperoleh akan dikenakan PPh dalam tarif tertentu. Tarif PPh final pasal 4 ayat 2 bergantungan pada objek pajaknya. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 yang berlaku bisa bervariasi. Berikut ini merupakan poin-poin penerapan tarif PPh final berdasarkan objek pajak spesifiknya. Tarif yang pertama yaitu pajak 0 sampai 20%. Tarif pajak ini adalah bunga dari kewajiban. Tarif yang kedua adalah pajak 0,1%. Tarif pajak ini dikenakan untuk transaksi penjualan saham, termasuk juga pengalihan ibu kota mitra perusahaan. Tarif yang ketiga adalah pajak dikenakan 0,5%. Tarif ini dikhususkan pada transaksi penjualan saham pendiri sebesar 0,5% dan saham non-founder sebesar 0,1%. Tarif keempat yaitu pajak yang dikenakan 2-6%.
Tarif ini hanya diberlakukan pada jasa konstruksi. Tarif yang kelima yaitu pajak dikenakan sebesar 2,5%. Tarif ini dikenakan pada transaksi derivatif jangka panjang dan telah diperjualbelikan di bursa sesuai PP nomor 17 tahun 2009. Tarif keenam yaitu pajak dikenakan 5%, tercantum dalam PP nomor 71 tahun 2008, dikenakan dalam transaksi pengalihan hak atas tanah juga bangunan. Tarif yang ketujuh dikenakan sebesar 10%, secara rinci diatur dalam PPh pasal 17 ayat 7 dan turunannya di PP nomor 15 tahun 2009. Tarif ini diberlakukan pada bunga simpanan yang dibayar pihak koperasi pada para anggota koperasi. Tarif ke-8 dikenakan pajak sebesar 20% dalam PP nomor 131 tahun 2000, juga turunannya keputusan Menteri Keuangan nomor 51 KMK 04/2001. Tarif sebesar 20% ini diperuntukkan bagi bunga deposito juga berbagai jenis tabungan. Tarif ke-9 yaitu pajak dikenakan sebesar 25%. Tarif pajak ini untuk transaksi hadiah atau undian yang diatur sebesar 25% dalam PP nomor 132 tahun 2000. Berikut ini merupakan contoh perhitungan PPh pasal 4 ayat 2. Inspektor Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan sebuah pembangunan gedung kantor Inspektor Provinsi yang menjadi pemenang tender PT Sehat Sejahtera sebagai pelaksana konstruksi, sementara Tuan Iman sebagai pengusaha yang statusnya pengusaha kena pajak bertindak sebagai perencana konstruksi. PT Sehat Sejahtera merupakan perusahaan konstruksi yang mempunyai kualifikasi dalam usaha kelas menengah, sementara Tuan Imam merupakan konstruksi sipil yang mempunyai sertifikasi dalam perencanaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil. Nilai dari proyek berdasarkan kontrak sebesar 5 miliar, tidak termasuk PPN. Pembayaran dilakukan berdasarkan progres pembangunan yang sudah dilaporkan. Pada tahun 2014, telah dilakukan pembayaran terhadap pelaksanaan konstruksi kepada PT Sehat Sejahtera pada tanggal 22 Juli 2014 dengan jumlah sebesar 1,5 M atas tagihan tanggal 15 Juli 2014 dengan kode nomor faktur pajak 0.001500000650. Pembayaran untuk kontrak perencanaan konstruksi ke Tuan Imam dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2014 dengan jumlah 50 juta atas tagihan tanggal 4 Juli 2014 dengan nomor seri faktur pajak yang sama. Berdasarkan soal ilustrasi tersebut, kewajiban pajak yang harus dipenuhi adalah pemotong atau pemungut PPh Bendara Inspektorat Provinsi memotong PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi, yaitu pelaksanaan konstruksi PT Sehat Sejahtera dibayar pada tanggal 22 Juli tahun 2014 sebesar 1,5 M dikali 3% dapatlah hasil 45 juta. Dan untuk perencanaan konstruksi oleh Tuan Imam yang dibayar pada 5 Juli tahun 2014 sebesar 50 juta dikali 4% dapatlah hasilnya 2 juta. Pemungutan PPN-nya, Bendahara Inspektorat Provinsi mengambil pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari transaksi jasa konstruksi tersebut.
Pelaksanaan konstruksi PT Sehat Sejahtera 1,5 M dikalikan PPN sebesar 10% dapatlah 150 juta. Untuk perencanaan konstruksi oleh Tuan Imam dibayar pada tanggal 5 Juli 2014 sebesar 50 juta dikalikan PPN 10% dapatlah 5 juta. Sekian dari video kami, mohon like ya guys.